Halo sahabat Garuda di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam update berita terbaru Timnas Indonesia hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai perkembangan terbaru yang sedang terjadi di skuad Garuda. Mulai dari perkembangan pemain naturalisasi terbaru, persiapan Timnas Indonesia menuju ASEAN Championship atau Piala AFF 2026, kondisi para pemain diaspora, hingga bagaimana John Hartman mulai membangun fondasi baru untuk membawa Timnas Indonesia menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara. Jadi pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai karena ada banyak informasi menarik yang akan kita bahas hari ini. Sahabat Garuda, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan Timnas Indonesia memang sangat menarik untuk diikuti. Jika kita melihat kembali ke belakang, mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa Indonesia akan memiliki skuad dengan kualitas seperti saat ini. Kini Indonesia diperkuat oleh banyak pemain yang berkarir di Eropa. Tidak hanya itu, sebagian besar pemain tersebut juga bermain secara reguler di klub masing-masing. Kondisi ini tentu memberikan dampak yang sangat positif terhadap kualitas permainan Timnas Indonesia. Salah satu kabar yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir adalah perkembangan terbaru program naturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi salah satu strategi yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Namun berbeda dengan beberapa tahun lalu, saat ini proses naturalisasi dilakukan dengan jauh lebih selektif. PSSI bersama tim pelatih tidak hanya mencari pemain yang memiliki darah Indonesia. Mereka juga mencari pemain yang benar-benar mampu memberikan peningkatan kualitas bagi tim nasional. Karena itulah setiap nama yang masuk radar naturalisasi selalu melalui proses pemantauan yang cukup panjang. Dalam perkembangan terbaru, Luke Vickeri menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat perhatian dari publik sepak bola Indonesia. Pemain muda yang berposisi sebagai penyerang tersebut dipandang memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Selama ini sektor penyerangan memang menjadi salah satu fokus utama yang ingin diperkuat oleh John Hartman. Meskipun Indonesia memiliki beberapa penyerang berkualitas, kehadiran pemain baru tentu akan membuat persaingan semakin sehat. Persaingan inilah yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Selain Luke Vickeri, nama Mitchell Baker juga terus menjadi sorotan. Mitchell Baker diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Usianya yang masih relatif muda membuat banyak pihak menilai bahwa dirinya bisa menjadi aset jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Jika proses adaptasi berjalan lancar, Mitchell Baker berpotensi menjadi salah satu pemain penting Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Sahabat Garuda, berbicara mengenai Timnas Indonesia tentu tidak lengkap tanpa membahas sosok John Hartman. Pelatih asal Kanada tersebut datang dengan harapan besar dari masyarakat Indonesia. Banyak pihak ingin melihat bagaimana pengalaman internasional yang dimilikinya mampu membawa perubahan positif bagi skuad Garuda. Sejak pertama kali menangani Indonesia, Hartman langsung menunjukkan pendekatan yang cukup menarik. Ia tidak hanya fokus pada hasil pertandingan semata. Ia juga berusaha membangun budaya profesional yang kuat di dalam tim. Menurut Hartman, sebuah tim nasional yang ingin meraih prestasi besar harus memiliki mentalitas yang kuat. Tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu. Tidak cukup hanya mengandalkan semangat juang. Tetapi juga harus memiliki disiplin, organisasi permainan, dan konsistensi. Hal-hal inilah yang saat ini sedang berusaha ditanamkan kepada para pemain Timnas Indonesia. Jika melihat beberapa pertandingan terakhir, mulai terlihat adanya perubahan dalam cara bermain Indonesia. Transisi permainan menjadi lebih cepat, koordinasi antar lini terlihat lebih baik, dan para pemain tampak semakin memahami tugas masing-masing di lapangan. Tentu proses ini masih membutuhkan waktu.
Namun arah perkembangannya cukup menjanjikan. Salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia saat ini berada di lini belakang. Indonesia memiliki banyak bek berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. JIZ misalnya, pemain yang berkarir di Eropa tersebut kini menjadi salah satu sosok paling penting di skuad Garuda. Kemampuan membaca permainan, kepemimpinan, serta ketenangannya di lapangan membuat JIZ menjadi figur yang sangat berharga. Selain JIZ, Indonesia juga memiliki Kevin Dix. Pemain serba bisa ini mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Kemampuannya memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Kemudian ada Miss Hilgers, bek tangguh yang dikenal memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik. Kehadirannya membuat pertahanan Indonesia semakin sulit ditembus lawan. Belum lagi Justin Hubner yang memiliki karakter bermain penuh semangat dan agresivitas tinggi. Kombinasi para pemain tersebut membuat Indonesia memiliki salah satu lini belakang terbaik di Asia Tenggara saat ini. Masuk ke lini tengah. Di sektor ini Indonesia juga memiliki banyak pemain berkualitas. Salah satu nama yang selalu menjadi sorotan adalah Tom Haye. Pengalamannya bermain di Eropa membuat Tom Haye memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan mengatur tempo permainan menjadi salah satu keunggulan utamanya. Ketika Indonesia membutuhkan ketenangan, Tom Haye seringkali menjadi pemain yang mampu mengontrol jalannya pertandingan. Selain Tom Haye, masih banyak pemain lain yang siap memberikan kontribusi besar. Persaingan di lini tengah berlangsung sangat ketat. Namun justru kondisi seperti ini yang membuat kualitas tim semakin meningkat. Sahabat Garuda, salah satu hal yang paling membuat optimistis adalah munculnya generasi baru pemain Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir banyak pemain muda yang mulai menunjukkan potensinya. Mereka mendapatkan kesempatan bermain di level tinggi sejak usia muda. Hal ini tentu menjadi modal yang sangat berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Generasi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun tim nasional yang kuat. Tanpa generasi yang baik, sebuah tim akan kesulitan mempertahankan performanya dalam jangka panjang. Beruntung saat ini Indonesia mulai memiliki banyak pemain muda yang menjanjikan. Mereka siap menjadi penerus generasi sebelumnya. Kini mari kita berbicara mengenai target besar Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. Turnamen ini memiliki arti yang sangat penting. Selama bertahun-tahun Indonesia selalu menjadi salah satu kandidat juara. Namun trofi yang sangat diimpikan masih belum berhasil diraih. Karena itulah harapan masyarakat Indonesia kembali menguat pada edisi kali ini. Banyak yang percaya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang tersebut. Alasannya cukup jelas. Kualitas pemain meningkat, kedalaman skuad semakin baik, pengalaman internasional bertambah, dan yang paling penting, mental para pemain terlihat semakin kuat. Meski demikian, jalan menuju gelar juara tentu tidak mudah. Vietnam tetap menjadi salah satu lawan yang sangat berbahaya. Thailand juga masih menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Malaysia terus berkembang. Begitu pula negara-negara lain yang semakin serius membangun sepak bola mereka. Karena itu setiap pertandingan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Di tengah persaingan yang semakin ketat tersebut, dukungan supporter menjadi faktor yang sangat penting. Indonesia dikenal memiliki salah satu basis pendukung terbesar di dunia. Dimanapun Timnas bermain, selalu ada dukungan luar biasa dari para supporter. Atmosfer yang mereka ciptakan seringkali menjadi senjata tambahan bagi para pemain. Tidak sedikit pemain yang mengaku merasa termotivasi ketika mendengar dukungan ribuan supporter dari tribun stadion. Karena itulah hubungan antara tim dan supporter harus terus dijaga. Sahabat Garuda, jika kita melihat perkembangan sepak bola Indonesia saat ini secara keseluruhan, ada banyak alasan untuk merasa optimistis. PSSI terus melakukan pembenahan.
Kompetisi semakin berkembang. Pemain muda terus bermunculan. Program naturalisasi berjalan. Dan timnas Indonesia kini memiliki materi pemain yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Tentu masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun fondasi yang sedang dibangun saat ini memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan update berita terbaru timnas Indonesia.